Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi faddalna ala katsirin min ibadi ala mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhallazina amanu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala aidan ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzuru nafsan ma qaddamat lighadi wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, khatib senantiasa mengajak kepada seluruh jamaah untuk senantiasa memanjatkan puja dan puji syukurnya kepada kehadirat ilahi Rabbi yang mana telah memberikan kita beribu nikmat, diantaranya nikmat iman, ihsan, bahkan nikmat kesempatan, sehingga kita bisa mengalangkahkan kaki kita, mengayunkan tangan kita menuju masjid yang mulia ini. Kemudian salawat serta salam yang ini kepada junjungan alam yang selalu kita harapkan syafaatnya di hari kemudian nanti, yakni kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian khatib tiada bosan-bosannya senantiasa mengajak seluruh para jamaah untuk selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah, selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah, selalu mensyukuri apa yang telah diberikan Allah dan selalu mensyukuri apa yang belum diberikan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara meningkatkan ketakwaan tersebut? Yaitu dengan cara bersungguh-sungguh melaksanakan perintah Allah, kemudian bersungguh-sungguh juga meninggalkan segala apa yang dilarang Allah. Memang kehidupan kita di dunia ini seperti melewati sebuah jalan, yakni coba kita bayangkan kita menjadi seorang musafir atau orang yang sedang bepergian menuju suatu tempat. Kemudian kita singgah dengan tujuan beristirahat, kemudian melanjutkan perjalanan tersebut demi tercapainya tujuan. Begitulah kehidupan ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita hidup di dunia ini bukan hanya sekedar hidup, namun kita hidup di dunia ini yakni menyiapkan bekal kita untuk akhirat, seperti bagaimana kita menyiapkan bekal kita untuk pergi bekerja. Kita menyiapkan bekal kita dengan kebaikan, dengan menolong orang, menolong fakir miskin, anak yatim, dan saudara-saudara kita dan orang-orang yang sedang memerlukan di sekitar kita. Terkadang, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, orang-orang yang telah Allah titipkan kepadanya harta kekayaan dalam bidang materi, dalam bidang pengetahuan, ia sombong dengannya. Sungguh betapa kejinya orang tersebut. Mengapa dia harus menyombongkan apa yang telah diberikan Allah? Padahal apabila Allah mengatakan kun fayakun, mencabut apa yang telah dimilikinya, ia akan merasa kesedihan yang begitu mendalam, dikarenakan Allah telah mengambil seluruh apa yang telah Allah titipkan kepada dia. Sesungguhnya harta, anak-anak, semua yang telah diberikan kepada kita, bahkan kelebihan yang telah diberikan Allah kepada kita semua, itu hanyalah titipan semata. Apakah kita bisa mengelola? Apakah kita bisa mengelola apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala, menjadikannya sebuah ladang pahala bagi kita semua? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, menjadi orang di dunia ini bukan hanya menjadi seperti orang biasa, bukan hanya hidup, tetapi hidup berguna bagi orang lain, bukan menyombongkan apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kemudian bagaimana cara meningkatkan ataupun menghilangkan sombong tersebut? Yang yakni senantiasa membaca Al-Quran, membaca firman-firman Allah Subhanahu wa taala, seperti yang difirmankan Allah dalam Al-Quran yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Barang siapa orang-orang yang sekira-kira artinya, barang siapa orang-orang yang telah bersyukur
atas nikmatku, maka niscaya aku akan menambah rezekinya kepadanya. Aku akan menambah kenikmatanku kepadanya, kata Allah. Kemudian, la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan barang siapa orang-orang yang telah kufur apa yang telah aku berikan kepadanya, niscaya azabku sangatlah pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita renungkan sejenak, wahai saudara-saudariku. Allah mengatakan demikian. Apakah tidak ada dalam hati kita tergerak? Apakah tidak ada dalam hati kita tersentuh? Apakah ada dalam hati kita takut apa yang telah difirmankan Allah Subhanahu wa taala tersebut? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari uraian yang telah disampaikan oleh khatib tersebut, mari kita senantiasa melakukan introspeksi diri, menjauhkan sifat sombong, menjauhkan sifat iri. Terlebih saat ini kita berada di penghujung tahun 2024 dan akan memasuki tahun baru 2025 yang menjadi waktu ideal untuk melakukan introspeksi diri, membantu sesama menghilangkan rasa sombong, menghilangkan rasa angkuh yang ada pada dalam diri kita. Semoga kita senantiasa mendapatkan petunjuk yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala dan mampu melihat perjalanan tahun lalu untuk menjalani tahun yang akan datang yang lebih baik dan menjadi tahun yang lalu sebagai pengalaman yang baik bagi kita dan menjadikan pengalaman di masa depan menjadi pengalaman yang baik bagi orang-orang di sekitar kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum innahu huwas samiul